Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajid Fadilah dari kelas 11 SDKT 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal remedial dari uji kom praktek KKTKJ. Di sini saya disuruh untuk mengkonfigurasi bandwidth dan juga proxy yang akan saya buat pada dua jaringan. Oke, di sini saya telah menyiapkan ada Mikrotik dan juga WinXP. Di sini saya akan membuat dua klien dan juga dua jaringan. Yang klien pertama saya akan gunakan dengan laptop ini, dan juga klien kedua saya akan gunakan sebagai dengan virtual ya. Oke, langsung saja kita masuk ke Winbox-nya. Pertama-tama kita setting dulu masing-masing dari nama setiap interface-nya biar gak pusing. Ini kita namain lab A. Untuk header 3-nya kita namain lab B. Dan untuk header 4-nya kita biarkan saja, untuk sebagai kita nanti mengakses Winbox ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke IP dan masuk ke address untuk menyeting addressnya ya, IP addressnya dalam setiap jaringan. Untuk yang A itu tertera dalam soal yang lab A. Di sini ada. Nah, ini klien A atau lab A ya. 2020 absen titik 0. Kebetulan absen saya itu nomor 26. Slashnya itu saya pakai /25. Untuk interface-nya kita pasang di lab A ya. Oke, kemudian kita setting untuk yang lab B. Untuk yang lab B juga dia tertera dalam soal untuk menggunakan IP 3030 absen titik 0. /25. Sini kita akan pasang di lab B. Oke, jika kedua IP pada jaringan telah dipasang, maka sekarang kita akan menghubungkan antara internet dengan Mikrotiknya ya. Ke DHCP client kita tambah, lalu sini kita oke saja. Statusnya harus sampai bound. Nah, karena itu menandakan bahwa internet telah masuk melalui Mikrotik ya. Setelah itu kita masuk ke DNS untuk menyeting DNS-nya. Allow remote request-nya kita nyalakan. Dan untuk serversnya kita pakai 8888. Kita masuk ke IP lagi, kita setting di firewall-nya. Kita pindahkan ke mode NAT. Lalu kita tambahkan untuk CHI-nya kita pasang di SRC NAT. Out interface-nya kita pasang di header satuan atau internetnya ya, jalur internetnya. Untuk X-nya kita pakai masquerade. Oke. Lalu ini untuk jalur internetnya sudah terpasang. Kemudian kita pasang untuk proxy-nya. C-nya kita pakai DSNet. Untuk SRC address-nya kita juga di soalnya di sini yang memakai proxy itu adalah klien A atau lab A. Kita pasang di lab A untuk nantinya kita gunakan di klien A. Kemudian yang lab B itu nggak usah pakai proxy ya. Jadi sekarang kita pasang di lab A saja. Di lab A itu dengan IP 2020 26 absen saya 0/25. Protokolnya kita pakai 6 TCP. DST hostnya kita pakai 80. Nah, ini interface-nya opsional ya, mau dipasang mau enggak juga nggak apa-apa gitu.
kita lanjut ke actionnya kita pakai di redirect. Itu portsnya itu 8080. Kalau misalkan 8080 nggak bisa, kita bisa ganti ke 3128. Oke, seharusnya ini sudah beres. Kita klik OK. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke mode web proxy. Di web proxy-nya itu kita nyalakan dulu web proxy-nya dengan menceklis enable. Lalu kemudian case administratornya di sini tertera dalam soal untuk mengisi nama ID tjktnet .tkjnet tkj.net. Oke, kita langsung saja isi tkj.net. Oke, untuk max case size-nya kita setting di unlimited saja. Ini kita setting di 100.000. Chase on disk-nya kita nyalakan juga. Kemudian kita masuk ke kita apply dulu. Kemudian kita masuk ke mode akses. Di sini nanti kita setting untuk apa saja sih yang akan diblok gitu di sini. SRC address-nya kita masukkan IP dari lab A. Di sini dari dalam soal kita terus mengeblok situs HTTP, blok file MP3, blok kata dalam URL, dan juga kita harus meredirect dari jika kita mengakses web suatu web nanti akan dipindahkan ke web yang lainnya gitu. Dan sini ditugaskan untuk meredirectnya ke SMKN 1 Soreang. Oke, kita yang pertama kita akan lanjutkan ke blok situs HTTP ya. Nah, kita pasangnya di DST host untuk isinya kita deny. Klik OK. Lalu kita buka lagi untuk mengkopinya. Nah, kemudian kita akan ngeblok MP3. Untuk ngebloknya itu kita tulis klik bintang titik MP3. Iya. Oke. Kita copy lagi. Kemudian kita harus ngeblok ngeblok kata dalam URL. Di pad juga ya. Di pad kita tulis bintang. Di pad tulis bintang. Sini kita akan memblok kata wiki. Oke. Kemudian satu lagi meredirect sebuah situs ya. Sini kita akan redirect situs never SSL ke SMKN 1 Soreang. Jadi apabila kita mengunjungi situs never SSL, maka nanti akan ke redirect ke SMKN 1 Soreang ini. Ya, harus benar. Tulis ulang aja. SMKN 1 Soreang.sch.id. Oke ya. Ini tunjukin dong. Kita hapus kayaknya. Ini kita http forever.com. Oke. Oke ya, sudah semuanya.
mengikuti soal yang telah diberikan. Kemudian selanjutnya, bentar. Di sini DHCP server ya. Kita akan melakukan pemberian IP otomatis atau DHCP terhadap lab A. Karena di sini disuruh untuk lab A itu settingannya itu harus DHCP. Tapi kalau lab B itu settingannya itu kita akan setting secara statik. Di sini kita ke DHCP, lalu ke DHCP setup. Kita pilih lab A, kita next. Nah, untuk jumlah kliennya di sini juga tertera bahwa untuk lab A itu absen plus 40, yang berarti absen saya itu nomor 26, yang jika ditambahkan dengan 40 itu hasilnya 66. Nah, di sini karena mulanya itu dari nomor 2 jadi 63 ya. Kita setting. Next. Oke, ini sudah berhasil ya. Untuk lab B tidak perlu ditambahkan karena kita akan nanti settingnya secara statik. Oke. Kemudian di sini juga di konfigurasi pada lab A itu ada limitasi download atau upload sebesar 2 MB. Kita ke Winbox-nya lagi, kita ke queues, simple queues kita tambahkan untuk targetnya itu ke lab A. Ini lab A ya, kita namain lab A 2 MB gitu. Ini kita setting 2M atau 2 MB ya. Oke. Kemudian di sini ada konfigurasi pada lab B ya. Static IP untuk klien B udah, internet gateway-nya nanti ya, itu terakhiran. Setting manajemen bandwidth yang kayak tadi ya. Limitasi klien dengan IP 3030 absen titik 2 dengan download dan upload sebesar 3 MB. Oke, mari kita lakukan. Karena yang ini tuh kita targetnya itu di lab A, jadi semua yang ada di lab A atau klien yang ada di lab A itu semuanya akan dibatasi dengan 2 MB. Sedangkan yang tadi pada lab B itu hanya ditugaskan untuk klien dengan IP tertentu, yaitu klien dengan IP 26.2 sebesar 3 MB. Jadi hanya salah satu klien aja. Ya udah. Ini kita tambahkan lagi. Ini lab B 3 MB. Untuk targetnya kita pakai IP juga 30.26.2. Untuk maksimumnya ini kita pasang di 3 MB. Oke, ini sudah dibuat. Dan yang terakhir itu ada limitasi download upload sebesar 90 MB dari lab B ke lab A. Oke, di sini karena 90 MB kayaknya terlalu kebesaran, nanti si indikatornya nggak kelihatan, jadi kita akan ubah aja ya, jangan 90 MB tapi ke 30 aja dah, takutnya nggak kelihatan juga kalau di 40. Untuk targetnya kita pasangin di lab B, dan untuk DST nya itu kita pasang di lab A. Karena misalkan kalau misalkan si lab B nya itu si bandwidthnya udah habis, nanti bakal diambil dari lab A gitu ya. Ininya kita pasang di 30 aja, takutnya terlalu kebesaran ya. Oke, semua konfigurasinya telah selesai. Mari kita akan lakukan pengecekannya.
Ini tes ping reset dari klien A ya. Sekarang kita akan melihat kita berada di klien berapa gitu. Oh enggak, di sini kita VMnet, karena kita menggunakan VMnet. Kebetulan sini VMnet 1 itu sebagai klien A, VMnet 2 sebagai klien B, dan VMnet 3 itu nggak dipakai apa-apa ya, karena kita pakai untuk meremote. Jadi kita akan matikan saja VMnet 3 dan juga VMnet 2 nya untuk kita bisa berada di dalam klien A. Kita refresh. Oke, isi kita Windows R, cari CMD. Ini seharusnya sudah benar ya. Tracer google.com. Nah, seharusnya kita sudah memasuki ke 10.10.26 titik sekian gitu. Nah, tracernya sudah benar. Oke, sekarang kita akan melakukan ping ke Google untuk melihat apakah internetnya jalan atau enggak. Nah, ini TTL ya, berarti nomor 1 sudah, tugas nomor 1 itu sudah berhasil ya, alhamdulillah. Tes ping dan tracer dari klien B. Karena di sini klien B nya itu kita pakai WinXP, kita akan coba gimana ya tuh, biar gampang kita akan melakukannya di ini aja dah, di yang klien A ini kita ganti dulu ke klien B aja, disable, karena itu kan asalnya klien A. Nah, ini klien B, kita akan nyalakan klien B nya untuk memungkinkan kita akan memasuki ke klien B. Oke, kita ke CMD lagi. Oke, kita coba tracer lagi. Nah, harusnya ke 2020 ya. Oh iya, karena kita setting si klien B itu static, maka kita harus mengisi IP ya secara manual. Udah, kalau gitu kita lakukan saja di sini karena sama aja. Kita ke properties. Nah, di sini kita akan lakukan secara manual ya. Untuk klien B itu kan 30.26 titik 5 aja ya. Kalau yang 2 itu udah dilimitasikan ya sama bandwidth. Takutnya bisa malah jadi nge-lag. Aduh, salah. Terus jatuh. Slash 25 sendiri itu subnet max-nya itu 255 128 ya. Untuk default gateway-nya itu 30 26 titik 1. DNS servernya kita pakai 8888. Kita klik OK. Nah, oke, kita refresh ya. Nah, coba tracer. Apa ya? Dari sistem CMDX. Nah, kita lihat lagi dulu. Iya, harusnya udah benar ya.
Oke, coba lagi ya, kita ping dulu aja lah. Nah, masih belum bisa ya, berarti ini internetnya masih belum nyambung nih. Iya, iya ya, udah connected tapi ya statusnya ya. Cuman sebelum nyambung nih. Coba misalkan kita coba gini lah. Si gara-gara itu. Iya sih sama aja. Oke, kita lihat dulu konfigurasinya yang tadi ya. Itu klip itu udah benar ya. DCP servernya cuman kita pasang di sini. Apa ya? Bentar, mungkin di sini nih. Coba kita lihat dulu ya statusnya apa. Oh iya ya, emang nggak ada. Iya, ini udah benar ya. Kita akan coba nyalakan si klien satunya terlebih dahulu ya. Iya sih, pasti nggak ngaruh sih. Oke, kita coba hal yang lain. Nah, apa ya? Oke, kita coba lihat ininya dah. Mana itu tuh? Di VM-nya. Mungkin ada kesalahan di sini nih. Ya, harusnya udah benar ya ke bridge ya.
3 coba kena coba. Coba restore lagi dulu ya. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Tunggu dulu. Kita lihat statusnya. Oke ya, kita cek lagi ya. Cek di CMD. Kita coba ping aja dulu. Nggak bisa ya. Kesalahannya di mana ya? Coba ke sini. Dan ya. Coba kita pakai customnya yang VMnet 0 nih. Oh, ininya ya. Iya, harusnya disambungin ke VMnet 2. Iya. Ini VMnet 1 kan untuk klien 1, ini untuk klien 2. Iya. Kalau misalkan ke bridge itu mah langsung ke internetnya. Coba lihat lagi. Nah,
Nah, coba lihat ya. Nah, baru bisa ya. Nanti tracer ke di klien B itu alhamdulillah berhasil. Karena itu kita tuh pakai modenya tuh bridge atau NAT ya. Jadi itu tuh langsung dari internetnya, gak nyambung ke klien B ya. Ke lab B. Sini si klien B-nya nih, klien 2-nya ini. Kita coba ping juga. Iya, TTL ya. Berarti semuanya alhamdulillah sudah berhasil untuk soal nomor 2. Kemudian yang selanjutnya itu ada soal tampilkan status IP pada klien lab A dan lab B. Oke, di sini kita coba IP config. Sini IP-nya itu ada di mana nih? Oh ya, kita pakai ini ya. Pakai apa namanya teh? Klien B ya. Makanya nggak ada. Di sini kita matikan dulu, ini kita nyalain dulu. Ini kita matiin. Ini ya yang untuk klien A-nya dulu terlebih dahulu. Untuk klien A ini udah ada ya 20.20.26.63. Untuk klien B-nya ini kita nyalakan lagi. Oke, untuk B-nya ini udah ada juga ya 30.30.26.2. Oke, yang selanjutnya itu tugasnya tampilkan si pengetesan poin 3B sampai ke 3. Ini yang bagian blok-blok ya atau bagian proxy. Berarti sini kita akan menggunakan klien A. Oke, di sini kita nyalakan kembali payment satunya. Untuk payment 2-nya kita matikan lagi. Semoga aja bisa. Biasanya suka rada nge-lag gitu ini teh. Entah kenapa. Karena yang tadi kita blok itu ada beberapa ya. Oke. Tadi IP ini web proxy. Nah, di sini ada beberapa dan server SSL yang nanti akan direct ke SMKN1 Soreang. HTTP forever yang nggak bakal bisa diakses. Kata wiki dalam URL juga nanti akan keblok dan juga MP3. Oke, yang pertama kita akan mengunjungi ke situs HTTP forever terlebih dahulu. Bismillah, semoga aja bisa sih. Gak nge-lag gitu. .com. Nah, kan dia suka nge-lag kayak gini nih. Coba lagi ya. Bentar, kita lihat dulu tersebutnya udah bener belum itu. Kesini kan, ke lab B ini. Ke lab A, iya benar. Oh iya, kalau misalkan kayak gini kita coba reboot dulu si Winbox-nya ya. Si Winbox si mikrotiknya. Selama kita tunggu beberapa saat sampai nanti si mikrotiknya ke-reboot sendiri. Coba refresh.
proses reboot ini ada sekitar 30 detikan, nggak terlalu lama harusnya. Oke, kita tunggu sedikit lebih lama. Nggak muncul ya. Nah, kita coba nyalakan si remote ini ya, TVM3, karena ini emang difungsikan sebagai anti remote si mikrotiknya. Takutnya nggak kedetek itu isi lab A nya. Ya, ini masih proses reboot. Kita bisa lihat di sini. Nah, masih itu. Nah, ini udah selesai berarti ya. Kita refresh. Kok nggak ada? Oke, udah masuk lagi. Oke, ini udah di reboot. Kita coba refresh. Kita hapus cache-nya terlebih dahulu. Suka kayak gini nih. Ntar kita coba lagi. Iya, masih belum bisa. Mungkin berpengaruh ya si slice-nya. Coba ya. Ini kita matikan dulu. Kita nyalakan lagi. Kita refresh lagi. Oke, kita coba reboot lagi dulu ya. Coba reboot dulu. Oke, karena tadi reboot telah selesai, kita akan melakukan perubahan dalam pemblokiran suatu situs di dalam proxy ini ya. Kita coba never SL nya kita ganti ke Simons, ke situs Simons saja. Simons apa ya? simons.co.id. Oke. Dan untuk HTTP forever-nya kita ganti ke neversl. Oke ya, yang ininya kita biarkan saja. Lalu kita coba ya.
kita akan mengakses neveresl.com dulu, karena jika kita kunjungi harusnya ke tolak ya. Nah, ini telah berhasil ya, yang neveresl, terus ke Simons. Ya, kalau ke Simons nanti akan ke redirect ke situs SMKN 1 Soreang ya. Ini ada tanggal lagi. Kita coba hapus dulu ini ya, hapus cacatnya terlebih dahulu. Nah, bakal ke redirect ke SMKN 1 Soreang ya. Dan untuk yang selanjutnya itu kita akan memblok situs mp3 index itu mp3. Terusnya ke ya ini juga ke ini ya, ke blok. Lalu selanjutnya yang wiki ya, satu lagi itu, semoga aja bisa masuknya ini. Alhamdulillah bisa. Masuk karena nggak, nah ini nggak, alhamdulillah. Ke event harusnya ke blok nih. Iya, aneh nih kan nih. Harusnya ke blok. Kita coba aja tuh, apa ya, jangan wiki ya, kita ganti dah. Tadi sana ada kata index.php, coba, semoga aja bisa. Index.php, coba ya, masih bisa. Event coba ya. Iya, masih belum bisa. Coba lagi, harus diribut lagi kah? Ini harusnya bisa nih. Iya, masih bisa ya. Yang lainnya udah beres sih, cuman ini apalagi ya teh. Kata wikinya nggak ke blok nih.
coba lagi. Iya, kita coba reboot terlebih dahulu ya. Kita reboot lagi. Yap. Oke. Jadi setelah dianalisis, alhamdulillah sudah bisa keblok guys wikinya. Ini ada dana center .or.id wiki. Ini gara-gara ada kata wiki, kita jadi si web ini keblok ya. Nih, jadi ada beberapa perubahan yang tadi saya lakukan, yaitu ada di firewall, di NAT, di actionnya itu kita ganti to portsnya ke 3128. Lalu di IP web proxy, di chase on disknya itu kita matikan juga, sama si portnya juga kita ganti ke 3128. Untuk ininya nggak ada yang kita ubah ya, di aksesnya ini semuanya sama gitu. Nih aja hitsnya itu kena 1 ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai untuk pemblokiran. Itu nggak tahu kenapa tadi harusnya bisa keblok ini kata wiki, cuman ya entahlah. Alhamdulillah sekarang sudah keblok ya. Oke, langkah selanjutnya itu di dalam soal ini udah tampilkan hasil pengetesan poin keempat. Ini limitasi download dan upload sebesar 2 MB. Ntar kita lagi ada di klien A ya. Iya ya, harusnya udah nih. Langsung aja ke speed test. Nih ya, mana nih Q. Nah tuh udah ya, udah MB. Iya, oke, sudah berarti ya. Oke, terus kita ke soal berikutnya. Tampilkan sel pengetesan poin 7A dan 7B. Ini uploadnya sama downloadnya 3 MB yang tadi. Kita akan menggunakan ini nih, apa sih namanya? Ada speed test lah gitu. Salah. Nah ini nih, open speed test server. Nanti kita nyalakan di klien A, nanti kita akses di klien B, di yang virtual itu. Kita bisa salin ya. Oke ya, dari salinnya. Sekarang kita akan beralih ke sini. Kita ke si monkey. Itu berapa? Tapi kenapa ininya gini IP-nya ya? Biasanya itu 1010 gitu atau tidak tersearch dulu ini kemana? Iya benar.
Kita coba aja dulu ya. 10 134. Mana? Dua 1 3 2 4 1 2 4 1 2 3001. Astagfirullah. 10 134. Astagfirullahaladzim. Mana ini? 134. TTP-nya ini. 213 itu. Terus deh. 241. Iya. Oh, ngelag-nya. Kita lihat. Nah, ini bandwidthnya 3 MB ya. Udah kedeteksi, alhamdulillah. Sekarang satu lagi yang dari lab B ke lab A. Nah, tuh. Berarti coba ganti. Ini G3 gitu. Coba lagi. Kita lihat di sini. Kedeteksi ya. Kita reload coba. Targetnya emang ke lab B kan. Udah, ini settingnya harus udah benar ya. Cuma indikatornya nggak merah ya. Oh bentar, ini kayaknya nih.
sebentar ya, kita pause dulu. Baik, alhamdulillah soal uji komit telah selesai dilaksanakan. Saya izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.